Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 17 Desember 2022, hari biasa khusus Advent. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sejarah karya keselamatan Allah senantiasa hadir sepanjang masa, kepada setiap zaman, kepada setiap peradaban, di mana Allah selalu menawarkan janji keselamatan. Warta Injil hari ini dari Injil Matius menampilkan silsilah panjang berkaitan dengan keluarga Yusuf yang ditarik dari garis keturunan Daud. Sejak semula Allah menjanjikan keselamatan kepada bangsa Yahudi. Para nabi mewartakan tentang keturunan Daud yang akan membawa semua bangsa dalam keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya apa yang ditampilkan penginjil Matius memang ada unsur historisnya. Namun lebih dari itu, Matius bukan pertama-tama hendak menerangkan segi historis, tetapi Matius hendak meyakinkan pendengarnya bahwa Yesus putra Daud yang adalah Sang Immanuel merupakan kepenuhan dari sejarah keselamatan perjanjian lama. Janji keturunan Daud secara biologis dipenuhi dengan kedatangan Sang Immanuel yang sepenuhnya dikandung dari Roh Kudus dalam rahim Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, Sang Immanuel bukanlah yang datang dari keturunan genetik Daud. Namun, Sang Immanuel itu adalah putra Allah yang tunggal. Dialah yang menjadi juru selamat umat manusia dari sejak permulaan hingga akhir hidup manusia. Sejarah panjang itu menguatkan iman kita bahwa janji keselamatan Allah tidak pernah habis oleh waktu. Allah menepati kepenuhan janji keselamatannya dengan mengutus sendiri Sang Putra. Saudara-saudari yang terkasih, apakah janji itu selalu datang sekian lama sesudahnya? Kristus sudah hadir di dunia. Di dalam Dia janji keselamatan itu mendapat kepenuhannya. Hidup kita setiap hari menjadi medan pemenuhan janji Allah yang menyertai dan menyelamatkan. Hanya saja seringkali dosa dan kelemahan kita menutup rahmat keselamatan yang Allah berikan setiap saat. Pertobatan menjadi satu-satunya jalan kembali kepada Allah.
Tanpa itu, kita tidak mampu untuk menerima rahmat itu. Saudara-saudara yang terkasih, Hari Raya Natal makin dekat. Mari kita semakin mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Kita menyambut Sang Immanuel yang datang ke dunia. Allah tidak pernah ingkar akan janji. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita justru masih sering mengingkari janji-janji kita? Mari kita bersyukur atas garis keturunan kita masing-masing, saudara-saudari yang terkasih. Jika kita melihat ada garis keturunan yang tidak baik, saatnya bagi kita untuk memperbaiki itu. Jika kita melihat garis keturunan kita sudah baik, maka kitalah yang bertugas untuk menjaganya. Baik atau tidak pendahulu kita, saat ini yang menjadi penting adalah diri kita. Keturunan yang selanjutnya baik atau tidak, yang penting adalah kita saat ini. Selalu memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Kita saat ini diajak untuk menghadirkan Sang Immanuel dalam seluruh hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, siapkanlah hatiku agar aku dapat dengan penuh sukacita merayakan Natal. Bantulah aku agar aku mampu secara rohani mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Berkatilah usaha pertobatanku agar aku mampu menjaganya dalam seluruh hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.